Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup di dunia. Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut, karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisap amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yaumul akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk istiraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia. Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan Madinah. Keluarnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain dijebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan.
Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Kalian dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari api baik di dunia dan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan diri ini dari ngerinya kiamat karena anugerahnya dan kemuliaannya. Amin ya robbal alamin. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar kalian semua siswa SBku kelas 12 6 sampai 13? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat tanpa dikurangi satu apapun, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapatkan perlindungan dari berbagai macam musibah, berbagai macam ujian. Yang tentunya kita tetap bertawakal, ditambah juga kita harus berusaha, berikhtiar dan berdoa agar kita senantiasa beristiqomah dalam ibadah, dalam melakukan hal kebaikan tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, ya, dimanapun, kapanpun, saat apapun, beristiqomah kita dalam ibadah kita terjaga. Baik, pada sesi kali ini insya Allah Bapak akan sedikit ya menjelaskan dari tayangan atau cuplikan yang tadi sudah ditayangkan, ya, bagaimana gambaran tentang hari kiamat atau hari akhir. Dan kalian pun sudah pastinya tahu ya dan paham apa itu hari akhir. Hanya di materi kali ini untuk memperjelas saja apa itu pengertian hari akhir menurut istilah, dan iman kepada hari akhir itu seperti apa. Hari akhir di sini juga disebut sebagai hari pembalasan. Terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat keempat. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah lah yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Itu bagaimana Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hakim yang adil, seadil-adilnya, tanpa melihat siapapun, tidak pandang gelar, tidak pandang dari keturunan siapa, tidak pandang itu ulama, tidak pandang itu kiai dan sebagainya, pejabat tinggi, presiden, menteri, bupati, wali kota, semuanya Allah samakan ya. Jadi yang namanya persidangan, yang namanya keadilan itu hanyalah Allah hakim yang seadil-adilnya, dan tidak ada satupun makhluk hidup atau manusia yang bisa mengelak. Selanjutnya yang berkenaan dengan tanda-tanda datang hari akhir itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 187. Itu pun pada surah Al-Mumtahanah ayat ketiga. Ini Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamakum wala auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu
pada hari itu, yaitu hari kiamat, dia akan memisahkan. Siapa dia di sini? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memisahkan antara kamu, dan dialah Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Jadi di hari akhir, di hari kiamat ini, hari pembalasan ini, manusia semua akan dimintai pertanggungan jawab dari apa yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia. Nah, berbicara tentang hari kiamat, ada dua pembagian ya, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro tentunya semua manusia yang hidup di dunia ini pasti merasakannya. Paling tidak ketika dia hidup, bagaimana dia merasakan sakit, tertimpa musibah, baik itu ada musibah alam, banjir, longsor, tsunami dan sebagainya, puting beliung. Adapun musibah yang menimpa dirinya sendiri, sakit semacam mungkin demam berdarah, atau yang sekarang terjadi di negeri kita bahkan di dunia, yaitu wabah corona atau COVID-19. Ini hanya bagian sekelumit ya, sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kiamat sugro, yang tidak terlihat itu penyakit, yang tidak terlihat itu bentuk dari sebuah virus yang ditakuti oleh semua manusia, yang bukan hanya merusak bukan hanya merusak kesehatan, tapi merusak tatanan kehidupan di dunia, bahkan di negara kita yang paling terasa ini. Nah, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat kubro aja sudah pastinya, sudah jelasnya, seluruh isi alam semesta ya, bukan hanya di planet bumi yang kita tempati ini, tapi semuanya, langit bumi dan seisinya, planet-planet bertabrakan, matahari, bulan, bintang berjatuhan, manusia seperti laron, bahkan seperti kapas. Sungguh maha agung, maha kuasa Allah. Disitulah manusia baru menyadari bahwa sesungguhnya kita sebagai makhluk yang amat kecil, yang tidak berarti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu tidak ada pantasnya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, menyombongkan atau bersikap takabur terhadap diri kita sendiri, takabur terhadap ketampanan atau kecantikan, takabur terhadap jabatan, takabur terhadap kepintaran, takabur terhadap sesuatu yang mungkin kita bisa sombongkan. Dengan mengimani hari akhir, kita bisa mengambil iktibar, mengambil hikmah, pesan ya dari semua ini, bahwa kita selayaknya manusia, sepantasnya, selayaknya dan sepatutnya harus mengabdikan diri sepenuhnya, tidak setengah-setengah, kepada Sang Ilahi Rabbi, Sang Pencipta, Sang Khalik, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, tidak terlalu panjang ya. Yang pastinya yang penting kalian tahu ya pesan atau isi dan makna dari tema yang sekarang sedang dibahas, itu iman kepada hari akhir dan bagian dari rukun iman yang ke-5. Kalian sudah tahu mungkin ya ketika zaman SD. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, setelah tayangan ini silakan kalian mencoba ya, berkreatif sendiri untuk membuat video seperti ini yang Bapak tayangkan ya, lebih lengkap, lebih kreatif, lebih bagus dari yang Bapak buat sekarang ini. Itu menjadi nilai plus ya buat kalian semua. Jadi insya Allah pada pertemuan atau materi ketiga ini Bapak pusatkan nilainya, tugasnya yaitu membuat video presentasi seperti yang Bapak buat sekarang, sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya, biar hasilnya pun maksimal. Ya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami, kurang dimengerti ya. Silahkan kalian mencari sumber yang lebih relevan, yang lebih jelas tentunya, yang menjadi referensi kalian. Materi yang sudah Bapak bagikan itu silahkan menjadi salah satu sumber ya untuk pembuatan video kalian. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Allah
minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.